Ajian Lindu Geni, pemusnah dalam sekejap. Bumi bergetar, langit terbelah, dan dari tapak kaki seorang pendekar, muncul api yang membakar segalanya. Tanah Jawa, abad ke-14, di tengah masa keemasan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, terdapat satu ilmu pamungkas yang sangat jarang diajarkan, bahkan di antara para ksatria paling sakti. Ilmu itu dikenal dengan nama Ajian Lindu Geni, sebuah ajian penghancur total yang konon bisa menggabungkan kekuatan gempa dan api dalam satu hembusan napas. Ajian ini bukan hanya tentang kekuatan, melainkan juga tentang kutukan, warisan darah, dan pertaruhan jiwa. Ia hanya bisa diwariskan dari guru ke murid yang telah bersumpah tidak pernah menyalahgunakannya, karena sekali digunakan, tanah pun bisa menganga dan melahap seluruh pasukan. Asal-usul, guru tua dari lereng Merapi. Legenda menyebutkan bahwa ajian ini berasal dari seorang resi yang tinggal di lereng Gunung Merapi, bernama Kitapa Bisu. Ia bukan pertapa biasa, melainkan penjaga pusaka langit, yang katanya bisa mendengar suara magma dan berbicara dengan roh-roh dalam bumi. Kitapa Bisu menciptakan Ajian Lindu Geni setelah melihat kehancuran akibat perang saudara di tanah Jawa. Ia percaya bahwa jika kekacauan tak bisa dihentikan, maka satu kekuatan harus ada sebagai penyapu akhir, pengadil terakhir di antara para raja yang saling rebut kekuasaan. Ajian ini dirumuskan dari mantra penggetar bumi dan rajah api yang ditulis dengan darah ular naga Merapi. Dalam lontar kuno disebut, Lindu Saka Jroning Sukmaku, Geni Saka Rasa Duka. Ajang Ageming Kajaba Maring Pungkasaning Adharma. Penggunaan pertama, pertempuran di Lembah Ranupane. Ajian Lindu Geni pertama kali digunakan dalam perang antara pasukan bayangan Majapahit melawan pemberontak dari timur yang dibantu makhluk gaib penjaga hutan. Saat pasukan pemberontak berjumlah ribuan mengepung lembah, seorang kesatria muda bernama Rangga Seta diperintahkan untuk menggunakan ajian ini. Ia menghantam tanah dengan telapak tangan, berteriak, "Gumregahing Jagat, Lindu Geni!" Dalam sekejap, tanah bergetar sekuat gempa. Asap merah keluar dari celah-celah tanah. Api menjalar dari kaki Rangga Seta seperti ular menyala. Pasukan musuh terbakar tanpa sisa. Namun, Rangga Seta menghilang bersama tanah yang terbuka. Dikatakan ia menjadi penjaga ajian itu di alam bawah tanah, hingga orang yang layak muncul kembali. Ciri-ciri Ajian Lindu Geni. Ajian ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang lahir saat gerhana total. Memiliki tanda lahir berbentuk matahari retak. Bisa bertapa selama 7 malam di antara 2 gunung dan 1 danau. Efeknya, getaran bumi yang menyebabkan musuh kehilangan keseimbangan. Kobaran api panas dari tanah, bukan dari luar tubuh. Aura panas di sekitar pemilik ajian, bahkan saat ia diam. Bisa membakar senjata musuh dari jarak jauh. Namun, efek sampingnya mematikan. Jika digunakan lebih dari sekali dalam 1 hari, tubuh pemiliknya bisa meledak, dan jiwanya akan terjebak di perut bumi. Diburu oleh raja dan penjahat sakti. Pada masa-masa akhir Majapahit, ajian ini menjadi incaran raja-raja dan pendekar bayangan, termasuk kelompok rahasia bernama Kauruh Jagat Walik, yang ingin menggunakannya untuk membalikkan takdir dan menguasai tanah-tanah suci Nusantara. Namun para pemangku menjaga ajian ini dengan ritual rumit. Menanam rajah tanah di pura tua, menyembunyikan lontar ajian di bawah candi, mengikat jimat pemanggil ajian ke dalam batu besar di Gunung Lawu. Kembalinya Ajian Lindu Geni. Hingga kini, masyarakat sekitar Gunung Merapi, Lawu, dan Semeru kadang mendengar gemuruh tanah yang tidak disebabkan oleh gempa biasa. Asap dari tanah tanpa ada api. Bayangan orang bertapa di atas batu besar, lalu menghilang. Beberapa orang percaya bahwa penjaga ajian ini telah kembali, menunggu saat dunia benar-benar butuh kekuatan terakhir untuk memusnahkan kezaliman yang tak bisa lagi dikalahkan dengan pedang. Peringatan dari lontar tua. Ajian iki dudu kanggo gagah-gagahan. Iki ajining bumi. Yen bumi wis nangis, mung iki kang bisa ngusap reruntuhan dosa. Ajian ini bukan untuk kesombongan. Ini adalah harga diri bumi. Jika bumi sudah menangis, hanya ini yang bisa menyapu runtuhan dosa.